Kawan, pernah gak sih lu ngerasa letih? Bukan lagi capek fisik, tapi lagi capek di pikiran. Hidup lu sebenarnya jalan aja, tapi pikiran rasanya gak pernah berhenti ribut. Dan seringkali yang bikin capek itu bukan masalahnya, tapi keinginan sederhana untuk hening. Pengen pikiran lu diem, pengen ada satu momen tanpa suara di dalam diri. Kedengarannya remeh, tapi justru di situ banyak orang kelelahan. Karena setiap kali pengen hening, yang datang malah kebisingan pikiran. Banyak orang mikirnya gini, hening itu artinya pikiran berhenti ribut, kosong, putih, kayak layar TV yang mati. Makanya saat lu diam sambil berniat, sekarang harus tenang, tapi setelah itu, pikiran mulai muncul satu-satu. Soal duit, soal kerjaan, soal masa depan. Akhirnya yang terjadi bukan ketenangan, tapi konflik di dalam diri sendiri. Dan ini sering banget kejadian, kawan. Otak memang diciptakan untuk berpikir. Itu emang fungsinya. Secara ilmiah, otak manusia adalah alat bertahan hidup. Dia terus mencari kemungkinan bahaya, terus mengingat, terus merencanakan. Makanya ketika lo paksa pikiran untuk diam total, otak justru bereaksi. Bukan karena rusak, tapi karena sedang menjalankan tugasnya. Sama seperti jantung yang nggak bisa disuruh berhenti berdetak hanya demi ketenangan. Masalahnya bukan di otaknya, kawan. Masalahnya di cara kita memposisikan diri terhadap pikiran. Menariknya, kalau melihat kebijaksanaan para leluhur tidak pernah mengajarkan untuk mematikan pikiran. Yang diajarkan adalah menyadarinya. Dalam budaya Nusantara, ada konsep eling. Bukan pikiran yang kosong, tapi sadar. Dan di berbagai tradisi tua, orang diajak duduk, mengamati nafas, mengamati air, mengamati pemandangan semesta. Bukan untuk menghilang dari hiruk-pikuknya dunia, tapi untuk hadir merasakan kehidupan. Karena sejak dulu manusia sebenarnya tahu bahwa pikiran itu datang dan pergi. Yang melelahkan bukan lalu lalangnya pikiran, tapi kebiasaan kita ikut terbawa dan berusaha menghentikan pikiran. Lu bisa bayangin, lu duduk di pinggir jalan raya, banyak mobil lalu lalang, lewat-lewat, rame, bising. Nah, pikiran manusia juga kayak gitu. Ada orang yang begitu melihat satu pikiran lewat, langsung ikut masuk, terbawa oleh arus pikiran, bahkan berusaha menghentikan pikiran. Yang terjadi, buah pikiran diuber-uber, diingat-ingat. Yang terjadi lu capek dan stres. Tapi ada juga orang yang tetap duduk, menyadari ada mobil yang lewat, tapi tidak berusaha untuk menghentikannya. Mobil lewat ya lewat aja. Sama kayak pikiran datang ya datang aja. Jalan tetap rame, tapi batin nggak ikut berisik. Banyak orang dewasa merasa dirinya adalah pikirannya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam. Ada bagian dari diri yang menyadari pikiran itu muncul. Nah, ini penting, gue ulangin. Ada bagian dari diri yang menyadari pikiran itu muncul. Dalam sains modern, ini dikenal sebagai kesadaran pengamat. Dalam kebijaksanaan lama, ini juga disebut sebagai kesadaran diri. Istilahnya beda-beda, tapi pengalamannya sama. Saat posisi lu sekarang ini lu sadari, beban lu pasti terasa berkurang. Bukan karena hidupnya berubah, tapi karena tidak lagi berperang dengan isi kepala sendiri. Kita seringkali diajarkan dengan lepaskan pikiran, buang yang negatif. Padahal semakin dilawan, pikiran semakin kuat. Yang lebih masuk akal adalah membiarkan pikiran itu apa adanya. Ini bukan tindakan menyerah, bukan juga pasrah, tapi berhenti meladeni ributnya pikiran. Saat pikiran muncul, cukup disadari aja. Oh, gue ini lagi mikir. Oh, pikiran gue lagi muncul. Lu gak harus menghakimi dan gak harus juga ngikutin. Nah, justru di situ ruang tenang akan mulai terasa. Kesadaran ini bukan hanya untuk duduk diam ya. Justru paling terasa saat hidup sedang padat dengan macetnya rezeki, tekanan kerja yang menumpuk, tuntutan hidup yang membuat leher tercekik. Setiap kali pikiran datang, gak perlu lo lawan, kawan. Cukup disadarin. Hidup tetap rame, tapi batin tidak lagi jadi medan perang pikiran. Kawan, hening itu bukan berarti tanpa suara. Hening itu adalah ruang di dalam diri yang tidak ikut ribut meskipun dunia ini sedang ramai. Dan ruang itu sebenarnya selalu ada. Seringkali ia tertutup karena lo terlalu sibuk ngikutin setiap pikiran. Kawan, setelah semua obrolan tadi, sebenarnya nggak perlu langsung lo paham semua sih.
Ini cuma warning kecil aja. Kita nggak lagi cari teori. Kita mau ngerasain sedikit aja. Nggak usah niat sempurna, nggak usah posisi khusus. Kalau lo lagi duduk, ya duduk aja. Kalau lagi rebahat, ya nggak apa-apa. Yang penting satu, lo lagi menyimak ini. Nah sekarang kita praktekin. Coba deh lo tarik nafas pelan lewat hidung. Lo nggak perlu ngatur nafas, lo cuma nyadarin aja. Nah kalau udah, ayo kita coba. Lo tarik nafas pelan lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Lalu hembuskan lewat mulut pelan-pelan. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Lu ulangi 3 kali. Tarik nafas lewat hidung. Hitung 1, 2, 3. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Kalau pas lu lagi melakukan praktek ini, lalu ada pikiran yang muncul, biarin aja. Nggak usah dilawan, nggak usah diusir. Cukup lu sadar, oh ada pikiran nih. Setelah lu praktek tadi, lu rasain badan lu. Kaki lu nyentuh lantai, rasanya apa? Bahu lu mulai turun. Kalau di dalam kepala lu masih ribut, masih rame, itu nggak salah. Ingat, tujuannya bukan bikin hening. Tujuannya adalah sadar. Perhatikan satu napas lagi. Masuk dan keluar. Dan di antara nafas dan keluar itu ada jeda. Nah disitulah keheningnya. Sama coba lu perhatikan. Ada pikiran yang datang dan ada yang pergi. Di antara datang dan pergi itu ada satu jeda. Itulah keheningan. Kalau lu ngerasa tenang, gak perlu lu pertahankan. Kalau lu gak ngerasa apa-apa, itu juga gak masalah. Kesadaran lu bukan soal hasil, tapi soal hadir. Hadir merasakan semuanya yang ada di dalam diri lu. Dan itu bisa dibawa kemana aja. Kawan, hidup gak akan tiba-tiba sepi. Pikiran gak akan berhenti muncul. Tapi sekarang lu udah tahu satu hal penting. Lu gak harus ikut semua pikiran. Dan lu juga gak harus maksa pikiran lu berhenti. Dan kadang cukup duduk sebentar, sadar sebentar, itu udah cukup buat bikin hari lu terasa lebih ringan. Kalau lu mau, di obrolan selanjutnya kita bakal masuk lebih dalam soal praktek ini. Bukan buat jadi orang yang tenang, tapi buat jadi manusia yang gak capek berantem pada kepalanya sendiri. Komen aja di bawah biar nanti gue bikinin videonya. Pelan-pelan kita jalan bareng. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.